Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis dari Rasulullah, kemudian menjaganya lalu menyampaikannya kepada orang lain. Wajahnya engkau jadikan berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, karena banyak mendapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca hadis kitab Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti. Hadis nomor 23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfaihima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i ngan Abi Hurairah. Artinya hadis ke-23. Apabila dua orang muslim bertemu dengan menghunus pedang, bertengkar, kemudian salah seorang membunuh saudaranya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, orang yang membunuh ini jelas di neraka, tetapi bagaimana yang dibunuh bisa masuk neraka?" Nabi menjawab, sesungguhnya dia yang dibunuh itu juga sangat ingin membunuh saudaranya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dari Abu Bakrah, dan riwayat Ibnu Majah dari Abu Musa. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 485 dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 31, kemudian dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2888. Keterangan singkat. Membunuh adalah dosa besar yang diancam dengan hukuman api neraka. Meskipun demikian, pelakunya tidak otomatis kafir, karena meninggal dalam keadaan syirik sajalah yang tidak diampuni oleh Allah. Penjelasan begini, idzal taqal muslimani bi sayfaihima faqatala ahaduhuma sahibahu. Begini, ada dua orang Islam. Dua orang ini bisa jadi dua orang hanya berdua, bisa jadi dua kelompok, jadi dua orang atau lebih berhadapan-hadapan dan sama-sama muslim. Kelompok A muslim, kelompok B muslim. Tetapi mereka berdua-duanya saling berhadapan, siap untuk bertempur, siap untuk bertarung. Nah, ketika terjadi situasi tersebut, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama diancam hukuman api neraka.
Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dibunuh udah jelas, kalau yang membunuh udah jelas diancam api neraka karena memang dia salah membunuh saudara sesama muslim. Tapi lalu bagaimana untuk yang dibunuh? Kan dia terbunuh, korban. Nah, Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang dibunuh pun sama gimana? Sama-sama punya niat untuk membunuh saudaranya. Cuman apesnya dia yang terbunuh. Dengan kata lain di sini bahwa ketika terjadi hadap-hadapan antara dua orang Islam, hukum umumnya keduanya diancam api neraka. Hukum khususnya kemudian tergantung niatnya. Kalau si A melakukan perbuatan siap bertempur tersebut sampai membunuh saudara itu sesuai dengan prosedur hukum Islam, kemudian niatnya juga benar untuk menjalankan syariat Islam, maka tentu nasibnya adalah yang disebut itu jihad tadi, mati syahid. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ini kalau ada ini orang Islam berhadapan, ada yang terbunuh, maka dua-duanya bisa masuk neraka semua. Kemudian dua-duanya bisa masuk surga semua jika ya berlaku. Jika kedua-duanya itu menjalankan sesuai dengan syariat agama. Loh kok bisa iya? Misalnya dalam konteks negara ada dua negara Islam. Pimpinan pemerintahnya sama-sama menyatakan perang. Kemudian Dewan Syariahnya kalau di Indonesia itu Majelis Ulama juga menyatakan itu adalah perang jihad. Kedua-duanya maka terjadilah perang. Kedua-duanya sama ikhlas. Insya Allah dua-duanya sama masuk surga. Seperti di zaman Rasul misalnya, ketika terjadi perang antara para sahabat, insya Allah kedua, baik di pihak sahabat A maupun di pihak sahabat B, yang ikhlas insya Allah masing-masing itu masuk dalam kelompok mati syahid. Karena apa? Dia membela agama Allah, membela kehormatan diri sesuai dengan ijtihad mereka yang ikhlas para sahabat. Tetapi yang dua tadi itu bisa jadi yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kenapa? Karena yang satu mungkin membela kepentingan agama Allah, membela kehormatan diri misalnya, sedangkan yang satu itu adalah membela orang-orang kafir misalnya, atau membela orang-orang munafik, atau dasarnya itu hanya semata-mata karena perihal duniawi. Jadi jelas ya. Lalu kalau kita terapkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu ada saja gesekan. Kalau gesekan dengan non muslim di sini sedang nggak dibahas, itu gesekan dengan sesama muslim. Sama, gesekan sesama muslim juga kemungkinannya itu tiga tadi. Pertama, bisa jadi kita salah bareng diancam api neraka. Yang kedua, bisa jadi kita benar bareng sehingga masing-masing nanti berpotensi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu berpotensi satu benar, satu salah. Maka kita harus berpikir, apakah kita berada di jalan yang benar atau hanya semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Idzal taqal muslimani bi sayfayhima faqatala ahaduhuma sahibuhu wal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nah, jadi niat yang membedakan. Meskipun perbuatan dua orang ini sama, yaitu saling berhadapan, saling bermusuhan, akan saling membunuh, tapi kemudian niatnya itu yang berbeda. Kalau niatnya sama-sama pengen membunuh karena hawa nafsu, kedua-duanya masuk neraka. Tetapi kalau yang satu niatnya ingin membunuh karena hawa nafsu, yang satu niatnya itu membela kehormatan diri, maka satu masuk neraka, satu masuk surga. Nanti kalau terjadi dua-duanya itu hanya istilah membela agama Allah dan mempertahankan diri, maka insya Allah dua-duanya masuk surga seperti di zaman perang sahabat dahulu.
Nah, yang perlu dipahami di sini, membunuh walaupun diancam neraka itu hanya hukumnya dosa besar. Maksudnya dosa besar itu masih di bawah dosa syirik. Dengan kata lain, ketika dia meninggal masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dia tidak syirik. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain ini masih dalam rangkaian itu merupakan tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Dengan kata lain, orang Islam yang memusuhi orang Islam lainnya ketika itu imannya sedang tidak sempurna, sedang minus. Memusuhi, apalagi kalau dia sampai membunuh orang Islam, jelas imannya itu sedang minus, sedang tidak sempurna. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dari Anas. Status hadis ini sahih. Hadis ini bisa Anda lacak dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 25, dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 33, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 59. Munafik menurut bahasa berarti batin yang menyalahi zahir. Jika terjadi pada masalah iman termasuk nifak kufur, munafik dalam i'tiqad. Jika tidak maka termasuk nifak amali. Di dalamnya termasuk nifak perbuatan dan menahan perbuatan. Kemunafikan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jika seseorang berjanji tetapi dalam hatinya berniat mengingkari janji tersebut, maka dia munafik. Jika seseorang berjanji dan hatinya berniat menepati janji tersebut, maka dia bukan munafik. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang sangat masyhur lah ya. Bahkan dulu ketika saya masih kecil, anak-anak usia SD itu sudah diajarkan hadis ini, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama ketika berkata dia bohong, yang kedua ketika dia berjanji itu tidak menepati janji, dan yang ketiga ketika dia dipercaya berkhianat. Mari kita lihat satu-satu. Apa itu munafik? Nah, munafik itu batin yang menyalahi lahir. Batinnya jelek tetapi lahirnya mantap. Contoh misalnya, ada orang yang kelihatannya rajin sholat, padahal batinnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada orang mu'alaf yang ketika dia masuk Islam itu bukan karena ketika dia mengucapkan syahadat, bukan karena dia iman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia karena ingin menikahi seseorang misalnya. Misalnya ada bule lah datang ke Indonesia, jatuh cinta kepada seorang perempuan Indonesia. Kemudian si perempuan itu karena Islam, maka si bule mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal hati orang bule tersebut tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia mengucapkan syahadat di depan penghulu atau KUA semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan nikah saja. Itu contohnya orang munafik. Tampilannya udah Islam, ucapannya juga udah Islam, tetapi hatinya masih kafir. Kemudian yang kedua lagi banyaklah. Jadi kalau ada lahirnya Pak, kelihatannya bagus sesuai syariat, tetapi hatinya itu sesungguhnya tidak baik. Itulah contoh munafik. Nah, tanda yang pertama idza haddasa kadzdzaba.
ketika dia berbohong, ketika dia berkata isinya itu dusta bohong. Contoh munafik itu bohong, bisa ditanya benar apa salah, jawabannya benar padahal salah. Jadi dusta lah. Kalau berdusta itu sudah maklum lah semua orang apa yang dimaksud bohong itu ya begitu kan, berbohong. Kata kenyataannya itu selalu bohong, nggak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya, itu salah satu tandanya munafik. Jadi kalau ada orang suka berbohong, itu merupakan salah satu tanda bahwa dia orang munafik. Kalau dia orang munafik, itu tandanya imannya masih tidak sempurna. Tetapi tentu ada berbohong yang diperbolehkan. Contoh berbohong yang diperbolehkan untuk menjaga harta, kehormatan harta. Contoh misal kita tahu, benar-benar tahu misalnya ada pencuri mau masuk rumah tetangga kita tahu tuh pencuri. Nah, ketika dia bertanya sesuatu, ini rumahnya pintunya di mana, maka kita itu harus berbohong untuk menyelamatkan rumah tetangga tadi. Jangan jujur, oh di sana pintunya itu kuncinya di sana, enggak begitu. Itu salah satu contoh berbohong yang diperbolehkan. Contoh lagi berbohong yang dibolehkan itu berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Misal ada tetangga kita sedang bertengkar, kemudian kita berbohong kepada si A, memuji kebaikan-kebaikan si B dengan tujuan supaya berdamai, atau kita memuji yang lainnya tujuannya untuk mendamaikan. Jadi istilahnya berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berteru itu diperbolehkan. Istilahnya berbohongnya juru damai, tentu dalam batas-batas yang dibolehkan, jangan melampaui batas. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia tidak menepati atau menyalahi janjinya itu tadi. Contoh kecil-kecilan dalam kehidupan sehari itu begini. Ada seseorang yang ketika dia berjanji tapi hatinya itu sudah niat menyalahi janji. Mulutnya berkata, iya saya berjanji besok akan datang, tetapi hatinya tidak. Mulut iya, hati tidak. Mulut iya, hati tidak. Contoh, besok datang ya, oke lah siap, besok datang mulutnya nih di mulut, tapi di hati bodoh amat besok gimana besok. Itu ketika dia melakukan itu, dia itu sedang memiliki tanda-tanda orang munafik, imannya sedang tidak sempurna. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia berkhianat. Baik dalam konteks kecil-kecilan maupun besar-besaran. Contoh misalnya kita Pak tolong jagain rumah saya ya, jangan kemana-mana, saya mau pergi dulu sekitar sejam 2 jam. Dia mengatakan baik, menjagai, tetapi kemudian yang orang tersebut malah pergi kemana-mana, tidak menjalankan amanat tersebut. Itu namanya memiliki tanda-tanda orang munafik. Kemudian dalam konteks yang lebih besar, ketika ada seorang pemimpin yang diangkat misalnya dengan kontrak politik A, B, C, D, kemudian setelah dia menjabat ini semuanya itu tidak dijalankan, itu juga munafik. Atau ketika dia misalnya dalam konteks anggota DPR atau apa, ketika dia mencalonkan diri mengadakan kontrak politik dengan satu kelompok misalnya, tetapi dalam hatinya itu sudah bicara bodoh amat, yang penting saya tanda tangan udah jadi mana, nanti bodoh amat. Itu merupakan salah satu tanda orang munafik. Kita lanjutkan. Nah, munafik ini terbagi menjadi 2. Ada munafik dalam bidang i'tiqad, keimanan hati, gitu kan. Ada munafik dalam bidang perbuatan. Jadi perbuatan orang munafik yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbuatan yang dalam bidang i'tiqad misalnya seperti orang mu'alaf bule tadi itu, keyakinannya masih kafir tetapi perbuatannya sudah muslim. Karena apa tujuannya? Tujuannya mau menikahi muslimah tadi itu. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan
wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yata'aha. Mana yang empat? Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Artinya, 4 perangai yang apabila ada pada seseorang maka dia adalah orang munafik murni. Sangat mirip dengan orang munafik sejati. Barang siapa ada padanya salah satu perangai maka ada padanya salah satu perangai munafik hingga ia meninggalkannya. Apabila berkata, mana yang 4? 1. Apabila berkata dia bohong, apabila berjanji tidak menepati, apabila membuat kesepakatan maka dia melanggarnya, apabila dia bersengketa maka dia curang. Hadis riwayat Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Anda bisa melacak hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti hadis nomor 916, dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 34, dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 58. Penjelasan singkat. Hadis ini merupakan peringatan dan teguran agar kita tidak melakukan sesuatu yang menyerupai perilaku orang munafik seperti berbohong, melanggar janji, berkhianat, dan curang. Orang-orang yang melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi orang munafik yang sesungguhnya, yaitu munafik kufur. Nah, kalau tadi dijelaskan sebelum ini, tanda orang munafik itu ada 3. Nah, pada hadis ini, hadis nomor 25, itu dijelaskan bahwa tanda orang munafik itu ada 4. Bahkan di sini ditegaskan barang siapa yang memiliki 4 tanda orang munafik ini maka dia benar-benar sudah menjadi orang munafik sejati, munafik tulen. Nah, tetapi kalau dia hanya memiliki salah satu dari 4 tanda itu maka dia itu belum munafik tulen. Ya, kalau di sini 4 100% berarti baru 25% lah munafiknya. Ya kan? Apa itu yang 4? Nah, yang pertama, idza haddasa kadzaba, berbohong. Nah, jadi kalau ada orang berbohong, maka dia sudah memiliki 25% tanda orang munafik. Ditambah lagi kalau dia berjanji tidak menepati janjinya jadi 50%. Kalau ditambah lagi kalau dia ahada ghadara, kalau dia berjanji, kalau dia dipercaya berkhianat jadi 75%. Yang keempat kalau dia khosoma fajaro. Nah, ini yang baru nih. Ada 4. 1, apabila berkata dia bohong. Yang kedua, berjanji tidak menepati. Yang ketiga, apabila membuat kesepakatan dia melanggarnya. Dan apabila bersengketa dia curang. Nah, yang menarik di sini bersengketa. Jadi orang munafik itu nih, kalau orang yang mukmin nih, dia bersengketa dengan seseorang seperti kasus tadi itu. Ada orang Islam B berhadapan-hadapan seperti tadi sebelumnya itu. Nah, kalau dia bukan orang munafik, orang beriman, dalam persengketaan pun dia tidak akan curang sesuai aturan-aturan mainnya. Jadi kalau zaman sekarang ada persengketaan langsung dibawa ke pengadilan atau didamaikan, tidak menyuap pengacara, tidak menyuap hakim, sidang ya sidang aja sesuai dengan hukum dan prosedur yang ada. Tapi kalau orang-orang munafik itu tidak, ke pengadilan, tetapi mungkin terus berbuat curang, misalnya menghubungi penguasa atau menyokok oknum pengacara atau menyokok oknum hakim atau menyokok oknum petugas seperti itu. Itu salah satu tanda orang munafik dalam seperti ini. Curang lah. Nah, misalnya kalau dalam hal kecil-kecilan itu bibit-bibitnya ada, misalnya ada orang yang
Kalau dalam permainan bola misalnya dia curang, itu bibit-bibit itu jadi kebiasaan lama-lama. Permainan voli misalnya udah ada aturannya tuh, dia curang. Nah, salah satu seperti itulah, itu bibit-bibitnya meskipun belum sempurna gitu kan. Bersengketa curang. Yang kedua, apabila membuat kesepakatan yang melanggarnya. Misalnya ada dua orang beriman membuat satu perjanjian kesepakatan tidak mau melaksanakan A misalnya. Tiba-tiba si munafik melaksanakan A dengan cara melanggarnya, itu kan ada 4. Sudah jelas ya, dalam kehidupan sehari-hari banyaklah orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ada seseorang, kita tegaskan lagi, yang memiliki 4 tanda orang munafik tadi itu, maka dia itu sudah menjadi munafik yang sempurna. Kalau munafik yang sempurna, nanti pada akhirnya dia akan terjerumus dalam munafik kufur. Bukan munafik lagi, dia naik derajat, yang dari Islam derajatnya turun menjadi munafik, dari munafik dia turun derajat menjadi kafir pada akhirnya. Kan begitu. Maka harus berhati-hati dalam berkata, berjanji, membuat kesepakatan, bahkan sampai ketika kita bersengketa dengan orang lain, bermusuhan dengan orang lain pun harus hati-hati agar tetap kita menjadi muslim dan tidak menjadi munafik. Kita lanjutkan hadis nomor 26. Bi ashabi isna asyara munafiqan minhum samaniyatun la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyab. Hadis riwayat Muslim an Hudzaifah. Artinya, di antara para sahabatku ada 12 orang munafik. 8 di antaranya tidak akan masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Hudzaifah. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 5944, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2779. Ada 12 orang-orang munafik yang hidup semasa dengan Nabi dan bergaul dengan Nabi. Karena pergaulan mereka tersebut, mereka pun disebut sahabat Nabi. Padahal mereka adalah orang-orang munafik. 8 dari mereka tidak akan masuk surga selama-lamanya, bagaikan unta yang tidak akan bisa masuk lubang jarum selama-lamanya. Hadis ini menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 12 orang munafik. Bukan sahabat yang jadi munafik, bukan nih. Ingat begini, ini Rasulullah dan para sahabat. Kemudian ada datang 12 orang munafik yang menyusup ke kelompok Rasulullah. Sehingga karena dia tiap hari bergaul dengan Rasulullah, bergaul dengan para sahabat, orang-orang yang tidak tahu hakikat ke-12 orang tersebut mengatakan dia sahabat Nabi, padahal dia adalah orang munafik yang menyusup. Nah, ke-12 orang munafik tersebut, yang 8 itu tidak akan mungkin masuk surga, bagaikan unta yang tidak mungkin masuk lubang jarum. Kita kan tahu nih, lubang jarum besarnya kecil banget, bahkan di usia saya ini sudah nggak bisa masukkan benang ke dalam jarum, harus menyuruh anak saya. Kalau saya mau memasukkan benang ke dalam jarum, saya panggil anak saya untuk memasukkan. Karena apa? Itu biasalah masalah pandangan, sudah tidak setajam waktu masih anak-anak tadi itu. Sedangkan unta kan besarnya segini, sebesar kita, bahkan lebih besar lagi. Nah kan nggak mungkin. Jadi 8 orang munafik dari 12 orang itu tadi tidak akan mungkin masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam kehidupan kita sehari juga mungkin begitu. Di sekitar kita itu akan selalu ada orang-orang munafik yang kelihatannya dia sahabat kita, kelihatannya baik kepada kita, padahal sesungguhnya dia sebaliknya akan menusuk kita dari dalam. Begitulah. Jadi mungkin bahasa kita sehari itu ada istilah musuh dalam selimut. Nah, seperti itu kira-kira contoh orang munafik, kita adalah musuh dalam selimut.
Dikatakan sahabat Nabi padahal sesungguhnya bukan, karena dia orang-orang munafik. Jelas ya? Jadi kalau sebelumnya kita membicarakan ada 3 tanda munafik, kemudian ada 4 tanda munafik. Nah sekarang kita membicarakan di mana adanya orang munafik seperti itu. Nah ternyata ada di sekitar kita, kan begitu. Kalau yang dia di luar kita itu jelas munafik, tapi sebagai musuh. Ini kalau munafik sebagai musuh dalam selimut, itu dia yang susah. Kita lanjutkan hadisnya. Masalul munafiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul munafiqi kamasalil syatil a'irati bainal ghanamaini ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan wa la tadri ayyuhuma tattabi'. Hadis ke-27. Masalul munafiqi kamasalis syati al-a'irati bainal ghanamaini ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan la tadri ayyuhuma tattabi'. Akhrajahu Muslim wa nasaingan Ibni Umar. Artinya, perumpamaan orang munafik bagaikan seekor domba yang mondar-mandir di antara 2 kelompok kambing. Sekali ia berpindah dan bergabung ke kelompok ini, dan kali lainnya ia berpindah dan bergabung ke kelompok itu. Ia tidak tahu ke kelompok mana ia akan ikut bergabung. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasa'i dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis 8158 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2784. Penjelasan singkat. Orang munafik sering mondar-mandir di antara 2 kelompok yang berbeda. Terkadang ia baik terhadap satu kelompok dan terkadang ia baik kepada kelompok lainnya. Tetapi yang sebenarnya ia tidak berpihak terhadap kelompok manapun. Nah, di sini lalu setelah kita membicarakan tanda-tanda orang munafik, perilaku orang munafik, nah kemudian juga hukum orang munafik. Nah sekarang ke perumpamaan orang munafik. Orang munafik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diumpamakan bagaikan domba, bagaikan kambing. Kambing yang mondar-mandir ke kelompok A dan kelompok B. Jadi kayak kambing aja, misalnya ada domba nih. Ini domba di padang rumput A, ini ada domba di padang rumput B. Nah di sini ada nih kambing munafik. Terkadang kambing munafik ini dia itu merumput bareng kambing di kelompok A bareng-bareng. Nah, suatu saat keluar lagi nih si munafik itu masuk ke dalam kelompok B, merumput bareng di sana. Sehingga ketika ditanya, kamu ini mau kambing, kamu itu mau ikut kelompok mana, Bing? Mau ikut kelompok A atau mau ikut kelompok B? Kambing mengembik, ya namanya kambing yang mengembik kan begitu. Jadi dia itu bingung mau ikut A atau mau ikut B. Nah tetapi posisinya tersebut itu merupakan posisi yang ibarat kata cari menangnya sendiri, cari untungnya sendiri. Kalau dia untung di sana ikut ke sana, kalau di sana merugikan dia ikut ke sana. Nah itu. Tetapi ingat, Anda juga harus bisa membedakan antara munafik yang diumpamakan dengan kambing dengan juru damai. Beda. Meskipun perilakunya terkadang kelihatan sama, tetapi ada kambing munafik, ada juru damai yang baik, itu mesti dibedakan. Nah kalau kita sering melihat TV, melihat berita TV, apalagi dalam konteks perpolitikan di Indonesia itu kadang kita itu jelas banget nih, oh si A ini berpindah dari masuk ke kelompok B atau kemudian masuk ke kelompok A, pindah nggak jelas nih statusnya, dia itu dari partai A atau partai B. Akhirnya dia itu merupakan salah satu orang munafik, kan begitu.
Rupanya itu ya cukup. Mari kita ulangi saja supaya kita enggak lupa. Hadis nomor 23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maqtulu finnar." Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama ba'dul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis nomor 24. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yata'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi 12 munafiqan minhum thamaniyatun la yadkhuluna al-jannata hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Akhrajahu Muslim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga Engkau memberi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Kau terima ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, semoga Engkau melindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak Engkau jawab ya Allah, dan amalan-amalan yang tidak Engkau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabir rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.